Salam sejahtera, perkenalkan saya Dr. Wiku Andono Topo, spesialis kandungan dan kebidanan, subspesialis konsultan feto-maternal. Izinkan saya memberikan penjelasan dan pemaparan perihal pemeriksaan laboratorium pada kehamilan trimester 1, 2, 3, yaitu pemeriksaan dasar wajib dan pelengkap. Jadi pemeriksaan dasar wajib kita bagi mulai dari pemeriksaan pada trimester pertama, pemeriksaan trimester kedua, dan pemeriksaan pada trimester ketiga. Pada trimester pertama, pemeriksaan dasar wajib meliputi pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit. Biasanya ini kita lakukan pemeriksaan darah lengkap namanya, untuk memeriksa anemia atau gangguan darah lainnya, mengevaluasi jumlah dan volume sel darah merah atau red blood count, dan membantu menilai kapasitas darah dalam membawa oksigen. Kadang-kadang pula kita bisa memberikan tambahan untuk pemeriksaan ferritin dan total iron binding capacity. Golongan darah dan antibodi, kita harus melakukan pemeriksaan tersebut untuk melihat golongan darahnya apakah A, B, AB, atau O. Lalu kita mengidentifikasi faktor resus, yaitu faktor resus positif atau negatif, karena sudah banyak sekali resus negatif yang ada di tanah air. Jadi biasanya resus kita itu resus positif, tapi ada juga dari masyarakat kita yang sekarang mempunyai resus negatif, dan itu bisa menurunkan pada generasi berikutnya ya. Kemudian kita perlu menyaring antibodi yang dapat mempengaruhi kehamilan. Pemeriksaan darah lain yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan infeksi virus TORCH dan hepatitis B, meliputi toxoplasma, itu adalah parasit, kemudian rubella, itu adalah virus, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus. Tes kekebalan terhadap TORCH meliputi imunoglobulin G dan imunoglobulin M untuk mencegah sindrom TORCH kongenital. Screening hepatitis B wajib kita lakukan untuk mencegah penularan dari ibu ke anak, dan perlunya kita berikan vaksinasi jika memang pasien tidak memiliki kekebalan. Pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan screening HIV dan sifilis atau penyakit menular seksual, dan biasa kita masukkan juga dalam pemeriksaan gonorea. Ini penting untuk mendeteksi HIV untuk memulai terapi antiretroviral sejak dini dan mengurangi resiko penularan ke bayi. Untuk menyaring sifilis kongenital, untuk memastikan pengobatan tepat waktu dan mencegah bahaya pada janin, dan meningkatkan pemantauan kesehatan ibu untuk meningkatkan hasil kehamilan yang lebih baik. Pemeriksaan urin wajib dilakukan. Kita perlu ngecek uji proteinuria untuk menyaring protein dalam urin yang mengidentifikasi preeklamsia, untuk membantu mendiagnosis kondisi ginjal yang terkait dengan kehamilan dan memantau fungsi ginjal secara keseluruhan, dan juga melihat apakah ada infeksi pada saluran kencing. Uji kadar gula untuk mendeteksi kadar glukosa yang tinggi untuk diagnosa diabetes gestasional sejak dini, untuk memantau kadar gula darah untuk kesehatan ibu dan janin, dan memandu manajemen diet dan pengobatan selama kehamilan. Screening bakteri untuk mengidentifikasi infeksi saluran kemih yang dapat mempersulit kehamilan dan mendeteksi bakteri seperti Streptococcus grup beta hemolitik, dan membantu memulai pengobatan antibiotik tepat waktu. Pemeriksaan lain, kita mulai dengan pemeriksaan USG awal kehamilan untuk mengkonfirmasi keberadaan dan lokasi kehamilan, untuk memperkirakan usia kehamilan dan tanggal jatuh tempo kehamilan, untuk menilai perkembangan awal janin dan detak jantung. Tes fungsi tiroid ini untuk mengevaluasi kadar hormon tiroid yang penting untuk perkembangan janin. Jadi jangan sampai ibunya hipertiroid atau hipotiroid. Jadi mendeteksi hipotiroid
atau hipertiroid ini pada ibu penting karena efeknya bisa berdampak pada janin. Untuk memastikan penyesuaian obat dan dosis obat tiroid yang tepat. Pemeriksaan gizi dan status imunisasi. Untuk meninjau asupan nutrisi dan suplemen yang diperlukan seperti asam folat. Menilai catatan imunisasi untuk vaksin seperti tetanus dan vaksin influenza. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan janin melalui nutrisi dan kekebalan yang memadai. Trimester kedua, pemeriksaan wajib dan pelengkap, yaitu pemeriksaan darah, meliputi uji glukosa, tes toleransi glukosa. Untuk mengukur kadar gula darah untuk mendeteksi diabetes gestasional dilakukan pada trimester kedua antara minggu 24 sampai 28 untuk membantu dalam mengelola kadar gula darah dan mencegah komplikasi kehamilan. Uji Coombs test ini digunakan untuk mendeteksi antibodi dalam darah ibu yang dapat menyerang sel darah merah pada janin. Biasa kita lakukan apabila si ibu memiliki resus negatif dan si bapak memiliki resus positif, sehingga dikhawatirkan bayi dalam kandungannya memiliki resus yang berbeda dengan ibu, sehingga bisa berakibat terjadinya penyakit hemolitik pada bayi. Penting untuk menentukan apakah intervensi medis diperlukan selama kehamilan atau setelah kelahiran. Pemeriksaan urin untuk pemantauan protein dan glukosa, memastikan tidak ada proteinuri yang mungkin mengidentifikasi preeklamsia, deteksi glukosuria yang menjadi tanda diabetes gestasional, dilakukan secara rutin selama kunjungan prenatal. Deteksi infeksi saluran kemih untuk memastikan bahwa tidak ada infeksi yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan. Gejala seperti bakteriuria asimptomatik harus diidentifikasi dan diobati. Artinya simptomatik itu tanpa keluhan dan tanpa gejala. Untuk mengurangi resiko persalinan prematur dan infeksi ginjal. Pemeriksaan penting lain, USG biometri pengukuran usia kehamilan. Tentukan usia kehamilan dan tanggal perkiraan persalinan. Pastikan pertumbuhan janin sesuai dengan usia kehamilan dan memastikan posisi janin dan plasenta. Screening USG anomali janin yang biasa dilakukan oleh pemeriksaan oleh konsultan feto-maternal untuk mendeteksi kelainan struktural pada janin seperti spina bifida atau Down syndrome. Paling penting dilakukan sekitar minggu 18-22 minggu kehamilan dan memberikan kesempatan untuk perencanaan medis dan pendidikan bagi orang tua. Pemeriksaan non-invasif prenatal test atau amniosintesis jika diperlukan untuk membantu dalam diagnosis kondisi genetik dan kromosom seperti sindrom Down. Analisis cairan ketuban untuk informasi kesehatan kandungan apabila didapatkan kecurigaan. Misalnya ada kasus di mana kondisinya ada kelainan yang dicurigai dari USG. Kemudian dilakukan jika ada risiko tinggi berdasarkan hasil tes screening atau riwayat keluarga. Trimester ketiga, pemeriksaan dasar dan pelengkap, meliputi pemeriksaan darah lanjut, yaitu pemantauan hemoglobin dan hematokrit, berupa pemantauan kadar untuk mendeteksi anemia, memastikan pasokan oksigen ke janin dan menilai status kesehatan ibu secara keseluruhan, juga frekuensi dan metode pengujian. Screening grup B Streptococcus penting untuk pencegahan infeksi neonatal, prosedur pengambilan sampelnya, waktu tes screening, dan kemungkinan pengobatan jika hasilnya positif. Pemeriksaan urin, pantau proteinuria untuk identifikasi masalah ginjal, tanda preeklamsi, interval pengujian urin, dan interpretasi hasilnya. Deteksi preeklamsi meliputi gejala dan tanda preeklamsi, pentingnya deteksi dini, dan selalu ingat hubungan antara proteinuria dengan preeklamsi atau tekanan darah tinggi, dan untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan. Pemeriksaan janin dan perkembangannya, USG biometri pertumbuhan janin rutin dilakukan pada trimester ketiga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin, menilai posisi dan gerakan, mendeteksi kemungkinan kelainan yang belum terlihat, dan perlu dilakukan pemeriksaan USG secara teratur. Tes profil biofisik janin untuk mengevaluasi kesejahteraan janin terdiri atas komponen profil biofisik seperti pernafasan, pergerakan, tonus otot,
dan kardiotokografi. Penilaian interpretasi dan waktu dan frekuensi tes. Non-stress test untuk pemantauan jantung bayi berupa pemantauan denyut jantung janin, mendeteksi gawat janin, prosedur dan interpretasi dan pentingnya pengujian non-invasif. Demikian yang bisa saya sampaikan berupa pemaparan tentang pemeriksaan lab yang kita perlukan selama trimester 1, 2, dan 3. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian.